Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nen Sri Mulyani. Kalian boleh menyapa Ibu dengan nama Bu Neng. Baik, pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita akan melanjutkan bab 2 yang sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang teks prosedur. Di pertemuan kali ini, bab 2 itu akan membahas tentang teks eksplanasi. Berbicara tentang teks eksplanasi, jadi anak-anak, kata eksplanasi berasal dari bahasa asing atau dari bahasa Inggris, yaitu dari kata explanation, yang artinya menguraikan, memaparkan, atau menjelaskan. Nah, kalau berbicara tentang definisi, ada 2 definisi yang perlu kalian pahami. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pengertian secara etimologi atau secara bahasa. Selanjutnya, kalian harus memahami pengertian eksplanasi berdasarkan terminologi atau pengertian secara istilah. Nah, pengertian secara istilah artinya adalah sebuah teks yang berisikan atau menceritakan tentang proses baik sebuah fenomena alam, kondisi sosial, keragaman budaya, maupun tentang pengetahuan alam. Jadi, teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang bersifat atau menjawab adanya pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memahami tentang pengertian atau definisi dari teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, kalian harus memahami lagi apa yang namanya atau yang disebut dengan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 4 poin yang perlu kalian pahami. Yang pertama, itu mengacu kepada struktur teks eksplanasi. Artinya, ada orientasi atau bagian pendahuluan, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi atau penarikan simpulan. Yang kedua, ciri dari teks eksplanasi itu harus memuat fakta. Yang ketiga, harus memuat atau bersifat keilmuan. Dan yang keempat, dia berupa sebuah fenomena. Nah, selanjutnya kalian harus memahami apa sih atau bagaimana cara kita mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Artinya informasi apa yang harus kalian identifikasi ya. Ada 2 poin. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau memang benar keadaan sebenarnya. Nah, poin yang kedua adalah gagasan pokok. Gagasan pokok sama dengan ide pokok atau gagasan utama. Artinya, inti cerita atau ide yang mendasari sebuah cerita. Nah, dalam teks eksplanasi, pada dasarnya ada 2 hal yang perlu diidentifikasi. Tadi yang pertama adalah fakta, dan yang kedua adalah gagasan utama. Nah, anak-anak, poin selanjutnya adalah bagian-bagian yang harus kalian pahami di dalam teks eksplanasi, dan itu mengacu ke struktur teks eksplanasi yang tadi sempat Ibu singgung di awal ya. Jadi, kalau ngomongin bagian-bagian teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah bagian pendahuluan atau pernyataan umum, kemudian nanti akan dijelaskan oleh deretan penjelas. Nah, dari sebuah deretan penjelas itu akan dikemas atau akan diambil simpulan yang disebut dengan interpretasi atau bagian penutup. Nah, kemudian, dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, itu ada yang disebut dengan abstraksi. Abstraksi itu adalah ringkasan singkat dalam sebuah tulisan yang diambil dari sebuah teks eksplanasi yang utuh. Kalian perlu tahu bagaimana cara mengabstraksi sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, atau poin pertama yang harus kalian lakukan adalah memahami atau membaca kembali teks tersebut secara teliti dan cermat. Nah, poin yang kedua adalah mencatat gagasan-gagasan penting dalam setiap teks. Dan poin yang terakhir adalah mengembangkan kembali apa yang ada atau yang sudah kalian tulis dari gagasan-gagasan yang sudah kalian buat. Nah, anak-anak, baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Sampai ketemu kembali, jangan lupa belajar dan jangan lupa membaca.